Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belma Asyari Madini dari kelas SI Prof D. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang material requirement planning. Baiklah, pengertian dari material requirement planning yaitu merupakan metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain itu juga, pengertian dari MRP dapat diartikan sebagai teknik penjadwalan yang digunakan perusahaan manufaktur untuk berkomunikasi tentang aliran material atau barang. MRP juga dapat diartikan sebagai metode penjadwalan untuk purchase plan order, atau dapat diartikan juga sebagai teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas dan waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan. Nah, di dalam MRP ini terdapat 4 langkah pemrosesan. Yang pertama itu netting, yang kedua loading, yang ketiga offsetting, dan yang keempat explosion. Nah, pada hari ini kita akan berfokus kepada netting dan loading. Nah, baiklah. Pengertian dari netting. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Nah, cara untuk mendapatkan jumlah kebutuhan bersih ini itu didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dan dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Nah, netting juga memerlukan beberapa informasi. Yang pertama itu kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan. Dan yang ketiga itu rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Baiklah, selanjutnya ini pengertian dari loading. Loading merupakan proses untuk menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan bersih. Nah, metode untuk menentukan lot itu ada 4. Yang pertama itu fixed order quantity. Yang kedua itu economic order quantity. Yang ketiga lot for lot. Dan yang keempat itu fixed period requirement atau FIR. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Kita baca dulu soalnya. Diketahui data histori kebutuhan kotor pada tahun 2022 setiap bulannya dari bahan XX adalah pada bulan pertama itu 110, bulan kedua 131, bulan ketiga 120, bulan keempat 119, bulan kelima 125, bulan keenam 130, bulan ketujuh 201, bulan ke-8 210, bulan ke-9 134, bulan ke-10 216, bulan ke-11 120, dan bulan ke-12 217. Di mana biaya pemesanan bahan tersebut adalah seharga Rp3.500 per unit dan biaya penyimpanannya Rp215 per unit atau periode. Pada akhir tahun 2022 masih terdapat 75 sisa bahan XX di gudang dan perusahaan telah melakukan pesanan baru untuk bahan tersebut sejumlah 60 yang direncanakan akan diterima pada tahun 2023 pada bulan ke-6 dengan memperhatikan data-data di atas. Tentukanlah yang pertama, berapa kebutuhan bersih per bulan untuk bahan XX pada tahun 2023. Jadi, untuk soal pertama itu kita mencari kebutuhan bersih untuk bahan XX pada tahun 2023. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan metode fixed order quantity, tentukan berapa jumlah persediaan yang harus ada dan dikelola pada tahun berjalan jika diketahui pemesanan lotnya adalah 115. Nah, berarti di sini kita menggunakan metode fixed order quantity.
dengan untuk menentukan jumlah persediaan yang harus ada dan dikelola pada tahun berjalan dengan lotnya itu 115. Nah, untuk soal nomor 3 ini dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, tentukanlah jumlah lot. Jadi kita menentukan jumlah lotnya dulu dan tentukan berapa total biaya. Total biaya yang diperlukan untuk mengelola persediaan bahan tersebut. Jika diperlukan ada stok aman atau safety stock sejumlah 2 untuk bahan XX di tahun 2023. Jadi tentukan jumlah lot, terus tentukan total biaya yang baru tentukan total biaya yang diperlukan dengan memperhatikan safety stock sebanyak 2 untuk bahan XX di tahun 2023. Baiklah, kita langsung ke penyelesaiannya. Oke, di sini diketahui kan bahwa untuk mencari soal nomor saya itu tuh cuman ditanya berapa kebutuhan bersih per bulan untuk bahan XX pada tahun 2023. Jadi ini sudah diketahui kan pada tahun 2022 setiap bulannya itu tuh dari bahan XX tuh diketahui kebutuhan kotornya itu dari bulan 1 sampai bulan 12 ini sudah tertera. Kita masukkan. Nah, di tabel ini kolom ini eh, periodenya terdiri dari bulan 1 sampai bulan 12 yang dari sini bulan 1 sampai bulan 12. Nah, di mana di sini tertera keterangannya itu kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan, persediaan di tangan, dan kebutuhan bersih. Tulis kebutuhan kotornya, jadwal penerimaan persediaannya tidak ada di dalam soal. Nah, persediaan di tangan. Persediaan di tangan ini kita dapat dari kata-kata pada akhir tahun 2022 masih terdapat 75 sisa bahan XX di gudang. Jadi, 75 ini nih merupakan eh, sisa bahan. Tertera dalam soal ini 75 sisa bahan XX. Nah, ini kita taruh di persediaan di tangan. Nah, kita hitung ya. Jadi kita hitung pada bulan ke-1 itu dibutuhkan 110 unit. Sedangkan persediaan di tangan kita ada 75. Nah, ini kita kurangkan 110 dikurang 75. Hasilnya adalah 35. Jadi kurang 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 kebutuhannya itu atau kebutuhan bersihnya itu yaitu sebanyak 35 dan persediaan tangannya itu habis. Habis kan? Jadi untuk di bulan selanjutnya itu tidak ada persediaan. Nol karena sudah habis terpakai pada bulan pertama. Jadi untuk yang selanjutnya ini pada bulan kedua kebutuhan kotor yang dibutuhkan itu 131. Nah, untuk kebutuhan pada bulan ketiga itu tetap yaitu 120 karena tidak ada persediaan lagi. Bulan keempat 119, bulan kelima 125, bulan keenam 130, bulan ketujuh 201, bulan kedelapan 210, bulan ke-9 134, bulan ke-10 216, bulan ke-11 120 dan bulan ke-12 itu 217. Sudah ditemukan bahwa kebutuhan bersih per bulan untuk X, bahan XX pada tahun 2023 itu ini. Hasilnya itu pada kebutuhan bersih pada tabel bawah ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dicari dengan menggunakan metode FOQ, tentukan berapa jumlah persediaan yang harus ada dan dikelola pada tahun berjalan. Jika diketahui pemesanan lotnya 115. Jadi, kita sudah mencari nih pada soal sebelumnya itu kebutuhan bersih. Sudah diketahui setiap bulannya itu dari bulan 1 sampai bulan 12 itu berapa kebutuhan lotnya. Itu sudah diketahui. Kita kita pindahkan ke dalam tabel untuk mencari jumlah persediaan yang harus ada dan dikelola pada tahun berjalan. Nah, itu
di mana tabelnya itu terdiri dari kebutuhan bersih, ukuran lot, dan persediaan. Nah, kita masukkan 35, 131, 120 sesuai dengan tabel yang di atasnya sampai 217 sampai bulan ke-12. Nah, diperhatikan pada soal pertanyaan ini, jika diketahui jumlah pemesanan lotnya adalah 115. Jadi di setiap bulan ini nih ada jumlah pemesanan 115. Oke, baiklah kita hitung ya. Nah, pada bulan pertama ini kita membutuhkan eh, sebanyak kebutuhan bersihnya itu sebanyak 35. Nah, ukuran lotnya itu kita masukkan 115. Jadi sisanya itu persediaannya itu 80. Persediaannya itu sebanyak 80. Pada bulan kedua butuhnya kebutuhan bersihnya itu 131. Jadi 131 ini 80 ini kan kurang untuk memenuhi 131. Jadi kita tambahkan lot. Karena setiap pemesanan ini ada lotnya 115. Dikurangkan jadi 131 dikurang ditambah 115 ditambah 80 dikurang 131 hasilnya 64. Selanjutnya juga sama 64 ditambah 115 dikurang 120 hasilnya 59. Begitu pada bulan keempat yaitu 59 ini persediaan ini ditambahkan dengan ukuran lot jumlah pemesanannya itu 115 dikurangkan 119. Jadi persediaannya itu 55. Nah, pada bulan kelima juga yaitu ini persediaannya ada 55 nih. Kebutuhan bersihnya 125. Masih kurang, makanya kita tambahkan ke lotnya itu 115. Jadi hasilnya itu persediaannya itu tersisa 45. 45 pada bulan ke-6 kebutuhannya 130. Kurang kita tambahkan dengan pemesanan lotnya satu kali pemesanan 115 yaitu sebanyak 115 ditambah di 45 dikurang 130 dengan sisa 90. Persediaan ini kita tambahkan dengan 115 dikurangkan dengan 201 yaitu kebutuhan bersih dari bulan ke-7 dengan hasil persediaannya itu tersisa 4. Nah, untuk bulan ke-8 ini kebutuhannya 210. Untuk sekali pemesanan masih belum cukup. Jadi kita buat 2 kali pemesanan dalam bulan ini. Jadi totalnya itu 115 ditambah 115. Jadi total ukuran lotnya itu atau jumlah pemesanan itu sebanyak 230. Itu kita tambahkan dengan 4, kita kurangkan dengan kebutuhan bersih pada bulan tersebut, pada bulan ke-8. Jadi hasilnya 24. Nah, ini persediaannya 24. Kita tambahkan dengan jumlah pemesanan lot 115, kita kurangkan 134, jadi sisanya 5. Selanjutnya, pada bulan ke-10 sama pada seperti bulan ke-8 itu 2 kali pemesanan. Jadi 5 ditambah 230 dikurang 216 itu persediaannya tersisa 19. Pada bulan ke-11 kebutuhannya 120, kita lakukan pemesanan jumlah 115. Jadi 115 kita tambah 19 hasilnya 14. Nah, pada bulan ke-12 sama seperti bulan ke-8 dan bulan ke-10 itu dilakukan 2 kali pemesanan lot. Jadi 230 ditambah 14 dikurang 217 tersisa 27. Di sini ditanyakan berapa jumlah persediaan yang harus ada dan dikelola pada tahun berjalan. Nah, itu kita total dari persediaan ini, jumlah persediaannya. Jadi kita total bulan pertama dari bulan pertama sampai bulan ke-12 kita total. Jadi totalnya itu 486. Baiklah, kita beralih ke soal nomor 3.
Di soal nomor 3 ini kita disuruh menggunakan metode EOKI. Jadi pertama itu kita menentukan jumlah lotnya dan tentukan berapa total biaya yang diperlukan untuk mengelola persediaan bahan tersebut. Jika diperlukan ada stok aman atau safety stock sejumlah 2 untuk bahan XX di tahun 2023. Nah, sebelum kita mencari lotnya, ini kita cari dulu kebutuhan bersih di bulan tersebut, di tahun tersebut dengan memperhatikan safety stock. Ini ada pada soal ini dengan safety stock sejumlah 2 untuk bahan XX di tahun 2023. Jadi pada tabel ini kita tambahkan safety stocknya 2 pada setiap bulannya. Dan perlu diperhatikan pada jadwal penerimaan persediaan ini pada bulan ke-6 ini saya tulis di tabel ini 60. Di mana dapatnya? Karena dari soal ini sudah tertera bahwa sejumlah 60. Jadi perusahaan telah melakukan pemesanan baru untuk bahan tersebut sejumlah 60 yang direncanakan akan diterima pada tahun 2023 bulan ke-6. Jadi 60 ini merupakan pesanan baru yang telah direncanakan pada tahun 2023 pada bulan ke-6. Jadi kita tulis di sini 60. Dan persediaan di tangannya 75. Seperti di soal 75. Nah, safety stocknya 2 setiap bulan. Baiklah, kita langsung ke perhitungan. Eh, Kebutuhan kotor pada bulan 1 itu 110. Persediaan di tangan 75. Jadi, 110 dikurang 75 sama dengan 35. Ya, 110 dikurang 75 sama dengan 35. Jadi kebutuhan bersihnya itu 35. Dan untuk safety stock pada tahun 2023 tersebut sejumlah 2. Jadi pada persediaan ini kita tambahkan 2. Jadi 35 tadi kita tambahkan untuk safety stock ke depannya itu 2. Jadi totalnya kebutuhan bersihnya itu 37. Selanjutnya, pada bulan kedua itu kebutuhan kotornya 131. Nah, persediaan di tangannya sudah habis kan digunakan untuk pada bulan pertama. Jadi kita hanya memperhatikan untuk safety stock ke depannya. Jadi kita tambahkan 2, jadi 133. Selanjutnya, eh, pada bulan ketiga sama, kita tambahkan dengan safety stock, totalnya 122, bulan keempat 119, ditambah 2 sama dengan 121, bulan kelima 125 ditambah 2 sama dengan 127, kebutuhan bersihnya bulan keenam. Nah, bulan keenam ini kita perhatikan, 130 kebutuhan bersihnya. Jadwal penerimaan persediaannya 60. Jadi 130 itu kita kurangkan dengan 60. Hasilnya 70. Ini kebutuhan bersihnya jadi 70. Nah, 70 ini kita tambahkan dengan safety stock. Jadi hasilnya 72. Untuk bulan ketujuh itu sama seperti bulan kelima dan sampai bulan 1 itu kita langsung tambahkan safety stocknya. Karena tidak ada jadwal penerimaan seperti bulan 1 sampai bulan 5. Yang ada jadwal penerimaan itu hanya ada pada bulan ke-6 pada soal. Jadi kita tambahkan hasilnya 203, udah bulan ke-8, 210 ditambah safety stock 2, 212, bulan ke-9, 134, ditambah 2, 136, bulan ke-10, 216, ditambah 2, 218, bulan ke-11, 120 ditambah 2 sama dengan 122, dan pada bulan ke-12, 217 ditambah safety stock 2 sama dengan 219. Nah, dari tabel tersebut kita totalkan total dari kebutuhan bersihnya. Jadi kita totalkan, kita kita totalkan dari bulan 1 sampai bulan ke-12.
Oke, jadi totalnya itu sebanyak 172, 1722. 1722. Nah, untuk mencari lotnya, ini kan kita disuruh setelah melakukan pencarian melalui tabel, selanjutnya kita menentukan jumlah lot. Nah, rumus untuk menentukan jumlah lot itu yaitu sama EOQ sama dengan akar pangkat 2 di bawahnya itu dari 2 dalam kurung D dikali S per H. Jadi D itu permintaan tahunan, S itu biaya pemesanan, dan H itu adalah biaya penyimpanan. Nah, seperti ini. Jadi diketahui D-nya itu 1722. Ini total dari kebutuhan bersih. S, biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini sudah tertera pada soal. Biaya penyimpanan itu, mohon maaf, S itu biaya pemesanan. Sudah tertera bahwa biaya pemesanan itu eh, sebanyak seharga 3.500 per unit. Ini pada soal. Dan H biaya penyimpanan itu seharga Rp215 per unit atau periode. Jadi kita tulis diketahui D sama dengan 1722, S sama dengan 3.500, dan H sama dengan 215. Kita masukkan pada rumus akar kuadrat 2 dikali 1722 dikali 3.500 per 215. Jadi hasil lotnya itu telah ditentukan bahwa hasilnya itu 236,78. Ini kita bulatkan ya, kita bulatkan menjadi 237 per unit. Jadi lotnya itu untuk soal nomor 3 itu sudah kita cari itu hasilnya 237. Nah, di sini kan setelah menentukan jumlah lot pada soal nomor 3 ini, kita disuruh menentukan total biaya yang diperlukan untuk mengelola persediaan bahan tersebut. Nah, sudah ditentukan lotnya, kita masukkan ke tabel. Tabel yang digunakan itu yaitu tertera dengan keterangan kebutuhan bersih, ukuran lot, dan persediaan. Nah, dituliskan nih kebutuhan bersih yang sudah kita cari pada tabel di atas. Pada bulan 1 sampai bulan 12 ini kita copy, masukkan ke sini. Nah, ukuran lotnya. Ukuran lotnya ini ditentukan lotnya itu menggunakan hasil yang sudah kita cari tadi, yaitu 237. Jadi kita masukkan pada bulan pertama, kita tidak tidak pada bulan pertama kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 37. Kita tidak memiliki persediaan, jadi kita menggunakan lot, melakukan pemesanan, yaitu sebanyak 237. Dan hasilnya dengan sisa 200. Persediaan kita memiliki 200. Selanjutnya pada bulan kedua, masih cukup nih persediaannya 200. Untuk memenuhi pada bulan kedua, 133, bersisa 67. Nah, pada bulan ke pada bulan ketiga ini kita memerlukan 122. Nah, kurang karena persediaan kita hanya 67. Maka kita melakukan pemesanan. Jadi 67 ini kita tambahkan dengan jumlah pemesanannya itu yaitu lot 237, terus dikurangkan dengan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada bulan ketiga. Jadi hasilnya itu persediaannya itu tersisa 182. Jadi persediaannya 182, pada bulan keempat dibutuhkan 121 kebutuhan bersih. Nah, ini masih masih tercukupi, jadi kita tidak perlu melakukan pemesanan. Langsung saja persediaan ini kita kurangkan dengan keperluan untuk bulan keempat, itu tersisa 61. Nah, untuk bulan kelima ini persediaan kita hanya 61, jadi kita melakukan pemesanan lagi.
Kita tambahkan 61 ditambah 237. Kita kurangkan dengan 127. Tersisa 171. Pada persediaannya tersisa 171. Nah, di persediaan ini masih cukup untuk mencukupi pada bulan ke-6. Di bulan ke-6 ini memerlukan 72. Kebutuhannya hanya 72. Masih terpenuhi dan sisa persediaannya itu 99. Nah, pada bulan ke-7 persediaan kita kurang, kita melakukan pemesanan lagi. Karena pada bulan ke-7 ini kita memerlukan 203, sedangkan persediaan kita hanya 99. Jadi kita melakukan pemesanan 99 ditambah 237 dikurang 203 hasilnya 133. Pada bulan ke-8 kita lakukan pemesanan kebutuhan karena kebutuhan ini tidak terpenuhi, persediaan kita kurang. Jadi kita tambahkan 133 ditambah 237 dikurang 212, tersisa persediaannya 158. Pada bulan ke-9 langsung saja karena persediaannya masih cukup untuk memenuhi bulan ke-9. Jadi tersisa 22. Di bulan ke-10 kita melakukan pemesanan lagi, tersisanya 41. Persediaannya tersisa 41. Pada bulan ke-11 kita melakukan pemesanan karena masih kurang, tersisa 156. Pada bulan ke-12 juga kita melakukan pemesanan karena persediaan kita hanya 156 dan yang dibutuhkan itu sebanyak 219. Jadi kita kurangkan hasilnya 174. Nah, sudah diketahui nih persediaannya ini berapa. Nah, untuk total dari persediaan ini kita hitung total jumlah dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Hasilnya itu 100, 1464. Jadi itu kita jadi kita kan akan mencari total biaya yang diperlukan untuk mengelola persediaan bahan tersebut, mulai dari penyimpanan serta pemesanan, total biaya. Jadi ini eh, dapat diketahui, dapat disimpulkan bahwa jumlah pemesanan itu pemesanan lot. Tadi sudah dilakukan pemesanan kan pada tabel sudah saya jelaskan tadi. Dilakukan berapa kali ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah pemesanan itu sebanyak 8 pemesanan. Untuk total penyimpanannya, kita hitung dari total persediaan ini tadi. Yang sudah kita total sebanyak 1464. Nah, untuk mencari biaya pemesanan, kita kalikan. Tadi pemesanannya ada 8 kan? Ada 8 kali. Biaya pemesannya sudah diketahui yaitu 3.500. Jadi kita kalikan 8 dikali 3.500. Hasilnya 28.000. Untuk biaya penyimpanan, total penyimpanan tadi sudah kita jumlahkan, yaitu sebesar 1.464. Kita kalikan dengan biaya penyimpanan, yaitu seharga Rp215 per unit. Kita kalikan 1.464 dikali 215 sama dengan Rp314.760. Nah, total biaya keseluruhannya itu yaitu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, di mana hasilnya dua di mana hasilnya 28.000 ditambah 314.760 rupiah, kita tambahkan hasilnya 342.760 rupiah. Jadi total biaya keseluruhannya adalah 342.760 rupiah. Baiklah, sudah kita temukan semua hasil dari contoh soal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.